Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita semua melafalkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi untuk anak-anak ibu, hari ini siapa yang memimpin doa? Ayo dipersilahkan. Baiknya doa dimulai. Selesai. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Ibu harap semuanya anak-anak didik ibu hari ini masuk, karena kita hari ini mau pelajari mengenai akidah akhlak. Nah, tentunya sudah tahu kan, di pertemuan sebelumnya udah ibu bahas. Sebelumnya kita hari ini mau belajar tentang apa? Yaitu kita hari ini mau belajar tentang sikap rukun dan tolong menolong. Nah, jadi ini semua ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya nak. Jadi kita simak saja pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran hari ini, kita akan membentuk sebuah kelompok ya. Nah, di sini murid-murid ibu ada 20. Jadi nanti ibu akan bagi ke dalam 5 kelompok. Nah, dalam 5 kelompok ini sudah ibu tertera, nanti ibu catat ya. Nah, jadi disimak baik-baik materi pada pagi hari ini. Nah, di sini langsung saja ibu memaparkan mengenai materi kita pada hari ini, yaitu pertama yang ibu akan jelaskan mengenai rukun. Nah, di antara yang termasuk ibadah yang paling utama ialah saling mencintai hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan menjalin persaudaraan di dalam agama Islam, dan itu termasuk buah dari akhlak yang baik dan kedua-duanya terpuji. Rukun ini termasuk salah satu akhlak terpuji. Arti rukun adalah damai dalam suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, madrasah maupun masyarakat. Nah, hidup rukun itu dimulai dari lingkungan yang kecil, yaitu kita mulai dari keluarga kita sendiri. Nah, apabila dalam lingkungan keluarga saling menghormati, seperti yang muda hormat terhadap yang lebih tua, dan yang tua pula hormat kepada yang lebih muda. Nah, jadi kalau kita hubungkan dalam keluarga, kita menghormati kedua orang tua kita, dan ibu dan ayah juga di rumah menghormati anaknya. Nah, materi selanjutnya itu tolong menolong. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjadi orang yang sedang membutuhkan bantuan, bahkan kita sendiri nih mungkin sering membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, apakah kita melihat teman atau tetangga yang hidupnya susah atau serba kekurangan, kita harus menolong mereka. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Nah, makhluk sosial ini yang artinya manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam bahasa Arab, tolong menolong disebut ta'awun. Nah, Islam mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa tolong menolong dalam kebaikan. Nah, sebaliknya, Islam melarang untuk tolong menolong dalam hal keburukan. Nah, seperti kejahatan dan berbuat dosa. Nah, sering pula kita menyaksikan di layar TV nih kejadian seperti bencana alam, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Nah, yang menimbulkan banyak korban. Nah, mereka sangat membutuhkan bantuan baik berupa pakaian maupun makanan dari kita. Atas musibah itu kita sebaiknya memberikan bantuan kepada mereka untuk meringankan beban mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kita hidup tolong menolong. Setelah ibu tadi membahas mengenai sikap rukun tolong menolong, kita di sini akan mengulas sedikit mengenai kalimat thayyibah qalah. Nah, kalimat thayyibah qalah ini terdiri dari la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwata illa billah. Nah, di sini juga terdapat beberapa macam dari kalimat hauqalah di sini, namun ibu di sini akan membahas mengenai manfaat dari kita membaca atau melafalkan kalimat thayyibah hauqalah tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu merupakan salah satu tabungan atau simpanan di surga. Nah, orang yang membaca atau melafalkan atau mengucapkan kalimat thayyibah ini akan memiliki simpanan harta di surga. Nah, hal itu sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ bisa anak-anak baca mengenai hadis yang telah diriwayatkannya. Yang selanjutnya yaitu manfaat yang kedua, kan salah satu pintu surga. Nah, apabila kita mengucapkan kalimat hauqalah ini merupakan bisa dijadikan untuk kita untuk menuju jalan ke surga. Jadi untuk anak-anak, ibu harap kalian semua dapat membaca kalimat thayyibah hauqalah. Selanjutnya itu manfaat yang akan kita dapatkan. Yang ketiga, amalan yang dianjurkan untuk sering dibaca. Nah, jika kita membaca kalimat thayyibah
terutama bagi orang yang sakit, karena dengan membaca kalimat haqala akan diberikan kemudahan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jika kita menjenguk orang sakit atau kita lagi merawat orang sakit, ada baiknya kita senantiasa mengasih tahu atau menginformasikan bagi mereka untuk membaca kalimat thayyibah haqala ini agar mereka juga diberikan kemudahan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu dapat menghapuskan dosa. Nah, apabila kita membaca kalimat thayyibah haqala ini akan diampuni meskipun dosa kita melebihi banyaknya buih di lautan. Nah, di sini juga perkataan ibu tadi juga termasuk ke dalam hadis dari riwayat Ahmad dan Tabrani. Nah, yang kelima yaitu memberikan kekuatan dalam diri seseorang. Nah, orang yang membaca kalimat thayyibah haqala akan menumbuhkan harapan bagi datangnya pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita menghadapi suatu masalah atau sesuatu yang sulit dengan mengucapkan kalimat thayyibah haqala ini, akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita mampu menyelesaikannya. Tentunya tadi telah anak-anak simak beberapa mengenai manfaat dari kalimat thayyibah haqala. Nah, di situ terdapat banyak sekali manfaatnya. Ibu harap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ibu jelaskan mengenai materi kita hari ini satu persatu, apabila ada pertanyaan kepada anak-anak, jika ada yang ingin bertanya, ibu persilahkan. Ada pertanyaan, langsung saja kita ke tahap pembelajaran selanjutnya, yaitu kita berdiskusi kelompok mengenai manfaat rukun dan tolong menolong. Nah, di sini masing-masing kelompok menggali makna dari arti rukun dan tolong menolong. Nah, ibu harap dari kelompok kalian itu mencari manfaat dari dari sifat rukun dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti masing-masing kelompok merumuskan makna manfaat dari rukun dan tolong menolong. Nah, lalu setelah kalian merumuskan, kalian membuat peta konsep. Nah, tadi telah ibu rumuskan kan dari tugas dari kelompok kalian. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, kalian berdiskusi mengenai manfaat sikap rukun dan tolong menolong. Lalu kalian menggali makna dari sifat rukun dan tolong menolong. Selanjutnya kalian membuat peta dari peta konsep dari arti rukun dan tolong menolong. Jadi di sini ibu harap kalian dapat bekerja sama dari kelompok kalian. Lalu setelah kalian membuat itu semua, kalian nanti secara bergantian masing-masing kelompok menempelkan hasil peta konsep dan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Jadi nanti ibu harap ada perwakilan 1 atau 2 orang dapat mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Nah, setelah kalian melewati tahap-tahap yang telah ibu berikan, lalu nanti kalian akan ada sesi tanya jawab antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi nanti kalian ada sistem timbal balik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan sampai kelompok 5. Jadi nanti kalian ada timbal balik antara satu sama lain. Nah, selanjutnya apabila kita sudah melalui beberapa materi pembelajaran itu, kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, jadi pada pagi hari ini kita mendapat rukun dan tolong menolong. Nah, di situ juga tadi ibu telah mengulas sedikit mengenai kalimat thayyibah haqala. Jadi di sini ibu harap kalian semua dapat mengerti dan memahaminya dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengamalkannya. Selanjutnya pembelajaran pada hari ini telah usai. Apabila ibu ada salah kata ataupun tindakan, ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Nah, untuk kali ini sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Itu tadi pemaparan materi dari ibu dan rangkaian pembelajaran yang kita telah lewati. Ibu harap kalian semua dapat memahami. Tentunya kalian dapat menerapkan di rumah maupun dalam lingkungan luar dan di sekolah. Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.